Alhamdulillah, saat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui channel yang saya beri nama Hijaz Studio. Nah, silakan bagi ikhwanul muslimin yang ingin menyimak tentang pembahasan sesuai tema kali ini, yaitu hukum bacaan imam dalam sholat berjamaah. Pemirsa, kita tahu kondisi masing-masing orang yang ikut dalam sholat berjamaah itu pasti berbeda-beda. Sehingga seorang imam harus selalu peka atau peduli terhadap kondisi jamaahnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mencontohkan ketika beliau mengimami jamaah. Ini saya kira penting agar tidak sering terjadi kesenjangan antara imam dan jamaah itu sendiri. Baiklah, sekarang ada 4 hadis yang saya tuliskan dalam buku saya yang saya akan ulas terkait dengan bacaan imam. Mari kita mencoba melihat penjelasan hadis pertama, yaitu hadis dari Abu Hurairah, yang saya kira ini cukup memberikan kejelasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza amma ahadukumun nasa, apabila salah seorang di antara kamu mengimami orang banyak, falyuhaffif, hendaklah meringankan bacaan. Fa inna fihim sagir, sebab sesungguhnya dari kalangan jamaah ada anak kecil, wal kabir ada orang tua, wal dhaif ada juga orang yang lemah, wal mari bahkan ada orang yang sakit. Fa idza shalla wahdahu falyutawwil masya. Maka apabila kamu sholat sendirian, maka panjangkanlah bacaan sesukamu. Ini hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah, tetapi Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Utsman bin Abdul As. Pemirsa, saya kira kita semua langsung bisa menangkap pengertian di sini ya. Tetapi khusus lafaz falyuhaffif ini bernada perintah, maka ringankanlah. Maksudnya tentu tidak salah kalau saya mengatakan sederhanakanlah. Di sini bukan gerakan sholat yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah bacaannya. Sederhanakanlah. Nah, makanya supaya bacaan menjadi tartil ketika sholat, boleh membaca tasbih sekurang-kurangnya 1 kali atau 3 kali. Ya. Contoh bacaan yang 3 kali misalnya kalau ruku dan sujud ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Ruku, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau sujud. Kemudian contoh yang 1 kali. Ini juga bagus karena setelah turunnya surah An-Nasr, inilah yang terus dibaca Nabi sampai akhir usianya, yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, ini dibaca ketika ruku dan sujud ya. Pemirsa, sekarang mari kita lihat dulu pernyataan seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Ini barangkali perlu kita tahu bahwa Anas bin Malik itu termasuk sahabat besar tabi'in kecil. Ya. Kita paham maksud saya? Artinya begini, Anas bin Malik hidup pada periode zaman Nabi yang disebut kelompok sahabat. Nah, setelah berganti periode muncullah generasi berikutnya disebut kelompok tabi'in.
Sedangkan Anas bin Malik waktu itu masih hidup. Maka disebutlah ia sahabat besar, tabi'in kecil. Ya. Mungkin juga ada sahabat lain seperti itu, tetapi beda dengan Anas bin Malik. Kenapa? Karena dia adalah khadam. Khadamnya Nabi, artinya selalu mendampingi Nabi SAW, baik dikala dia musafir atau dalam keadaan khadar. Khadar artinya tidak kemana-mana. Misalnya melindungi Nabi dengan kain ketika buang hajat, atau memberikan air wudhunya dan sebagainya ya. Kalau saya bahasa Bugiskan, patetenna alimadabina nabita tu nasriya pamase nani asal makan. Ya, gitu ya. Jadi pemirsa, Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujizus salata wa yukmiluha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas salatnya dan menyempurnakannya. Ya, maksud meringkas artinya tidak membaca ayat yang terlalu panjang. Dan maksud menyempurnakan yaitu tetap memperhatikan tuma'nina. Tuma'nina artinya tenang. Tenang rukunya, tenang iktidalnya, tenang sujudnya. Jadi bukan berarti mempercepat gerakan, bukan itu maksudnya. Coba kita lihat sebuah hadis yang disepakati Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Di situ ada pengakuan lebih transparansi yang mengatakan begini. Imamin qattu akhaffa wala atamma salatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang lebih ringkas dan lebih sempurna melainkan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini cukup jelas sekali ya. Pemirsa, jadi sudah 3 hadis tadi masing-masing menjelaskan pengertian, meringkas, dan menjelaskan tentang menyempurnakan sholat. Baik para netizen, sejak dari awal saya katakan bahwa seorang imam harus peka. Karena ini sangat prinsip sekali bagi seorang imam. Ya. Nah, bagaimana pengertian peka? Ya maaf ya, karena kita bukan ahlul kamus, tapi namun kita bisa memahami arti peka melalui keterangan dalil. Ya. Jadi ada sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Beliau mengatakan begini. Inni la adkhulu fi sholati. Ya, sesungguhnya aku akan memasuki salat. Wa ana uridu italataha, dan aku ingin memanjangkannya. Fasma'u buka as-sabi, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati, ya. Lalu aku meringkas salatku. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, karena aku tahu bahwa alangkah ibah hati ibu terhadap tangis anaknya itu. Alangkah ibah mendengar tangis anaknya itu, ya. Jadi dapat kita maknai bahwa seorang imam, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, semua dapat dikondisikan demi suatu manfaat. Nah, peka inilah yang harus dimiliki oleh seorang imam. Hadis ini diriwayatkan al-jamaah kecuali Abu Daud dan An-Nasai. Kenapa Abu Daud dan An-Nasai tidak termasuk di sini? Sebab keduanya meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah, bukan dari Anas, meskipun lafaznya sama. Jelas sekali itu. Pemirsa, jadi kesimpulan, banyak sumber yang meriwayatkan tentang keharusan meringkas dan menyempurnakan sholat. Nah, karena ini berbicara hukum ibadah, maka kita harus menyebutkan nama-nama sumber hadisnya. Di antaranya
Ada yang bersumber dari Adi bin Hatim, ada yang bersumber dari Malik bin Abdullah, Al-Khazai, Abu Waqid Al-Laits, Jabir bin Abdullah, Samurah bin Jundub, Hasmi Ubay bin Ka'ab, Buraidah, Salim bin Salamah, ya. Termasuk juga Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, ya. Nah, satu catatan penting perlu kita ingat bahwa soal ringkas atau sempurnanya sholat sebenarnya tidak boleh ditetapkan menurut pikiran dan pengertian bahasa, ya. Kenapa? Karena ini ibadah mahda, artinya harus bermuara dari sumbernya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sebabnya Umar ibnu Khattab berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan murka kepada salah seorang di antara kamu yang panjangkan sholat hingga orang-orang yang ikut bersamamu tidak kesusahan. Ya, bagaimana maksudnya Umar di sini? Kalau saya memahami maksud dari perkataan Umar begini: bacaan imam boleh saja agak panjang sesuai kriteria seperti para sahabat. Kriterianya apa? Bacaannya bagus dari segi makra, qiraah, makhraj huruf dan sebagainya. Itu dijamin makmum di belakang tidak kesusahan. Nah, ibaratnya seorang sopir yang baik selalu berusaha membuat penumpangnya aman, nyaman, tenang dan merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Nah, insya Allah dengan cara inilah yang perlu diperhatikan oleh imam-imam kita terkait bacaan, agar ibadah yang kita lakukan dapat lebih nyaman, lebih tenang dan lebih khusyuk. Allahu a'lam bishawab. Dan akhirnya kepada Allah juga kita senantiasa berserah diri, amin. Baik, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.